Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil temuan atau wawancara saya kepada teman saya yang berada di sekitar saya. Jadi begini, saya bertemunya dengan teman saya ini yaitu pas lagi di kos-kosan atau di asrama. Ketika itu dia sedang berolahraga atau fitness. Teman saya itu yaitu namanya Wahyu, dan seketika itu saya meminta pertolongannya dengan saya bertanya apa yang dia ketahui tentang kepribadian. Selain kepribadian juga saya bertanya mengenai motivasi. Dan pertanyaannya itu yang pertama yang saya buat yaitu, menurut Anda apakah itu yang dinamakan dengan kepribadian? Dan saudara saya itu menjawab seperti ini. Kepribadian itu apa yang ada dalam kita, misalnya sikap dan lain sebagainya. Maksudnya itu, kata teman saya, sikap atau kepribadian itulah apa yang dinamakan dengan kepribadian, katanya. Dan juga misalnya kepribadian itu pemarah, dan juga misalnya penyabar, itu masuk sikap itu juga kepribadian, katanya. Dan yang kedua yaitu, bagaimana cara membangun pribadi yang menurut Anda baik, misalnya pribadi yang hemat. Yang kata teman saya itu, membangun pribadi yang hemat itu misalnya kurangi jajan atau belanja yang tidak atau kurang berguna lah. Jadi untuk menghemat uang yang dimiliki itu dengan cara mengurangi jajan atau belanja yang belum kita perlukan, katanya. Baik, lanjut. Yang pertanyaan ketiga saya utarakan yaitu, bagaimana mempertahankan kepribadian yang baik tersebut. Dan dia menjawab juga, jawabannya itu bertahan dan mencari teman yang menurutmu baik kepribadiannya. Dengan begitu dia akan mempertahankan kepribadiannya tanpa terusik dengan kepribadian teman-teman di dekatnya yang pribadinya itu kurang baik. Dan pertanyaan keempat yaitu yang saya utarakan, menurut Anda pribadi apa atau yang bagaimana yang baik pada zaman sekarang ini? Dan dia menjawab yaitu pribadi yang patuh dengan agama. Mungkin maksud teman saya ini pribadi yang patuh dengan agama. Pada zaman sekarang kan orang sangat kurang nurut pada hukum-hukum agama atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut dia nih, patuh dengan agama ini adalah suatu pribadi yang baik pada zaman sekarang. Yang selanjutnya pertanyaan saya itu, bagaimana pendapat Anda tentang zaman sekarang yang telah mengubah kepribadian anak muda? Jawab teman saya itu, sangat hancur. Zaman ini sangat hancur karena telah mengubah kepribadian anak muda yang sekarang ini. Ya memang betul ya, sangat hancur zamannya. Apalagi yang dirusak itu kepribadian anak muda. Anak muda ini kan penerus bangsa. Sampai dirusak oleh zaman, berarti zamannya sangat buruk sekali. Dan yang nomor 6 selanjutnya yaitu, bagaimana cara menyampaikan pesan moral kepada pemuda zaman sekarang. Ini teman saya menjawab, ya
Teman saya menjawab begini, dengan cara berteman dengannya, membaur, tapi jangan mengikuti perilaku yang tidak baiknya. Nah, mungkin maksudnya begini ya, membaur dengan cara tidak mengikuti perilaku yang tidak baiknya ini mungkin menurut saya dengan cara berdakwah atau menasihati dengan cara tidak memojokkannya atau membencinya dan lain sebagainya, karena dengan itu kita dapat mengambil atau mendapatkan simpatinya lalu menyampaikan dengan mudah dan mudah juga diterima dengan senang hati. Nah, untuk kepribadian itu saja yang saya tanyakan dengan teman saya. Dan juga ini ada tema motivasi, yaitu wawancara saya kepada narasumber saya yang teman saya yang satunya yaitu Rusdi. Yang pertama yaitu apa itu motivasi menurut Anda? Pengertiannya ya. Motivasi itu kata teman saya yaitu semangat yang diperoleh dari seseorang atau sesuatu yang membuatnya bertahan atas kegiatannya sekarang ini atau apa yang dilakukan pada sekarang ini. Yang pertanyaan yang kedua yaitu motivasi apa yang membuat Anda menjalani profesi Anda sekarang ini? Dan dia jawab yaitu motivasi menjawabnya yaitu motivasi fase bertahan. Karena kan pada zaman sekarang ini susah sekali untuk mempertahankan akidah, mempertahankan iman kita dan lain sebagainya. Dan sekarang ini dia kan sedang mondok, jadi dengan mondok itulah, profesi mondok itulah atau kegiatan mondok itulah yang dia gunakan untuk bertahan. Motivasinya itu bertahan. Yang pertanyaan selanjutnya yaitu dari mana Anda mendapatkan motivasi itu dan ceritakan. Jadi begini, dia tuh ke teman saya menjawab mendapatkan motivasi atau semangat itu dari seorang guru mursyid. Dan yang saya pahami ceritanya itu ketika dia mengikuti taklim atau pengajian dari gurunya, mendengarkan cerita dari gurunya, nah dari situlah motivasi atau semangatnya itu timbul. Diceritakannya kerusakan zaman, diceritakannya cara mengatasinya dan lain sebagainya. Nah disitulah semangatnya atau motivasinya itu timbul, yaitu dari guru mursyid atau guru rohani. Yang keempat pertanyaan saya yaitu mode bertahan seperti apa yang Anda gunakan saat Anda kehilangan semangat. Nah, kata teman saya ini yaitu mode bertahan simple. Nah, intinya katanya itu yang saya pahami itu senakal apapun kita, katanya semales apapun kita, ya seburuk-buruk atau sedrop-dropnya kita kehilangan semangat atau motivasi, itu intinya paling tidak kewajibannya harus dilakukan. Nah itulah mode bertahannya, karena ada dalil al imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik dan turun. Nah dengan mode bertahan inilah yang katanya bisa, yaitu menjalankan kewajiban atau ya hal-hal yang wajib lah dikerjakan. Biasanya kan kalau lagi semangatnya sunah-sunahnya juga, terus belajar yang lain selain belajar pondok atau kitab yang lainnya, atau belajar cara mengetahui dunia ini, cara mengetahui apa-apa saja kerusakannya, itu kan pas lagi semangatnya. Dan kalau misalnya kehilangan semangat, itu dia mengatakan jangan tinggalkan kewajiban. Nah itu katanya. Ya mungkin itu saja ya wawancara atau pertanyaannya yang saya tanyakan pada teman-teman saya di sekitar ya, karena mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan tentang kepribadian dan motivasi pada teman saya. Jadi nggak terlalu banyak pertanyaan.
Ya mungkin cukup sekian dari saya. Salah dan hilapnya saya mohon maaf. Kalau ada baiknya ya diamalkan, kalau tidak ya jangan direndahkan. Nah, dengan itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.